Bapa dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam permenungan kita pada sore hari ini, Kamis 7 April 2022, pekan kelima masa Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, jaga, lindungi, dan tuntunlah kami yang selalu mendambakan belas kasihan-Mu. Semoga kami bertobat dari dosa dan salah kami, agar kami pantas memperoleh dan menikmati kebahagiaan kekal yang Engkau janjikan kepada kami. Semoga kami setia memelihara iman kami kepadamu, dan semoga kami melaksanakan setiap firman-Mu di dalam keseharian hidup kami. Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar dari bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa pula yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, perikop Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan 59 berjudul Yesus sudah ada sebelum Abraham. Lengkapnya bab 8 ayat 48 sampai dengan 59. Masih tentang tanya jawab antara Yesus dan orang-orang Yahudi yang masih tetap tidak percaya kepada Yesus sebagai Putra Allah, Mesias, dan Juru Selamat. Saya mengajak kita untuk membaca secara pribadi perikop Injil Yohanes bab 8 ayat 37 sampai dengan 47 yang berjudul keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, agar kita mengetahui secara keseluruhan perikop Injil Yohanes bab 8 ayat 30 sampai dengan 59.
Karena dalam perikop yang panjang ini, orang-orang Yahudi menampilkan tokoh Abraham dalam perdebatan mereka dengan Yesus. Dalam perikop Injil kemarin, orang-orang Yahudi mengatakan kepada Yesus bahwa Abraham adalah bapa mereka. Dan Yesus menjawab mereka, "Kalau Abraham dan Allah adalah bapamu, maka kamu seharusnya mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Bapakulah yang mengutus aku." Bahkan dengan lebih keras lagi, Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapa mereka. Ayat 44. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus dan berusaha untuk membunuh Yesus. Mendengar itu, orang-orang Yahudi balik menuduh Yesus bahwa Yesuslah yang kerasukan setan. Ayat 48. Tetapi Yesus berkata lagi kepada mereka bahwa Yesus tidak kerasukan setan. Bapak dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berusaha lagi untuk meyakinkan mereka dengan berkata, "Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Dan kata-kata Yesus ini semakin meyakinkan mereka bahwa Yesus benar-benar kerasukan setan. Sebabnya adalah Abraham dan nabi-nabi sudah mati. Bagaimana mungkin dengan percaya kepada Yesus mereka akan hidup selama-lamanya? Karena bagi mereka Abraham dan nabi-nabi lebih besar dari Yesus, dan mereka semua sudah mati. Sebenarnya Yesus berbicara tentang kehidupan kekal sesudah kematian, di mana kalau mereka percaya kepada Yesus yang adalah Putra Allah dan Mesias, yang tentunya lebih besar dan lebih agung serta lebih tinggi dari Abraham dan nabi-nabi, mereka akan hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Bukan hidup di dunia ini, tetapi kehidupan kekal sesudah kematian. Namun mereka tetap tidak percaya kepada Yesus, dan mereka pun mengambil batu untuk melempari Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Bapa dan Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua yang mendengarkan permenungan ini untuk meneladani tokoh Abraham sebagai bapa bagi semua orang beriman, sebagaimana diceritakan dalam kitab Kejadian. Abraham adalah seorang yang dengan sangat setia mendengarkan dan melaksanakan apa yang difirmankan Allah kepadanya. Ketika Allah memanggil dan memintanya untuk meninggalkan tanah kelahirannya di Ur Kasdim, untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Allah kepadanya, yaitu Kanaan, Abraham pergi dan tidak pernah kembali lagi. Kejadian bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Ketika sampai dengan usia tuanya, Allah belum memberinya seorang anak. Ia tidak ragu pada janji Allah, namun tetap percaya bahwa Allah akan memberikan kepadanya seorang anak dari rahim Sarah istrinya, dan keturunannya akan menjadi tak terhitung seperti pasir di laut dan bintang di langit. Kejadian bab 15 ayat 1 sampai 21, bab 18 ayat 1 sampai dengan 15. Ketika Allah sudah memberinya seorang anak, yaitu Ishak, Kejadian bab 21 ayat 1 sampai dengan 7, dan Allah meminta supaya ia naik ke pegunungan Moria untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal sebagai korban bakaran kepada Allah. Tanpa ragu ia melaksanakan permintaan Allah tersebut. Tetapi
Ketika Abraham mau menyembelih Ishak, malaikat Allah berseru dari langit katanya, "Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kejadian bab 22 ayat 1 sampai dengan 19. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi mari kita meneladani iman Abraham kepada Allah. Yang pertama, yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Yang kedua, yang sungguh taat dan setia melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga, yang memiliki rasa takut akan Allah di dalam dirinya. Supaya apa? Supaya Allah selalu menjaga, melindungi, menuntun, dan menganugerahkan berkat-berkat yang kita butuhkan dalam keseharian hidup kita, sebagaimana yang telah Allah tunjukkan dan anugerahkan kepada Abraham. Dan supaya ketika kehidupan kita di dunia ini berakhir dengan kematian badan yang nanti akan kita alami, kita pun diperkenankan untuk menikmati kebahagiaan kekal di surga, sebagaimana yang dijanjikan Yesus kepada kita yang percaya kepadanya dan melaksanakan setiap firman yang keluar dari mulutnya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, hidup dan pekerjaan kita setiap hari, mereka semua yang kita doakan dan yang mengharapkan bantuan doa kita, mereka semua yang kita kasihi dan mengasihi kita di mana saja berada, semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran dan kesehatan kita masing-masing, juga istirahat kita pada malam hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, selamat malam, Tuhan memberkati kita. Amin.